Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya. Kita akan lanjutkan pertemuan berikutnya tentang struktur data dan pengenalan bahasa pemrograman Python. Untuk berikut ini Bapak akan sampaikan atau menjelaskan beberapa hal tentang operator. Jadi di Python sama seperti halnya dengan program-program yang lain, itu mengenal operator yang digunakan untuk operasi ataupun proses penambahan, operasi pengurangan, perkalian, pembagian gitu ya. Nanti kita akan lihat bagaimana penggunaannya. Nah, contoh di sini adalah operasi penambahan. Kita menggunakan tanda plus di sini. Misalnya ditulis perintah print dalam kurung 10 plus 5 ya. Contohnya seperti ini. Hasilnya adalah 8. Nah, itu salah satu contoh operator yang paling sederhana, paling simpel. Aritmatika operator ya. Jadi nanti operator di Python itu ada dikelompokkan dalam beberapa kelompok. Pertama aritmatika operator termasuk penambahan tadi, lalu assignment operator ya. Kemudian ada comparison operator, ini perbandingan, kemudian logical operator untuk operator logika, identity operator, operator identitas ya, operator identitas. Lalu membership operator, operator keanggotaan, lalu bitwise operator. Kita akan bahas satu persatu. Untuk aritmatika ya, tadi sudah kita coba tanda plus atau penambahan addition, lalu ada apa lagi? Ada pengurangan, subtraction, multiplication yaitu perkalian, pembagian division, lalu modulus, lalu eksponensial perpangkatan ya, lalu floor division yaitu pembulatan ya. Jadi bisa dicoba salah satunya, misalnya tadi sudah penambahan, sekarang perkalian misalnya ini. Nah ini ya, bila Y sama dengan 5, X sama dengan 5, Y sama dengan 3, maka print X kali Y hasilnya adalah 15. Oke ya. Oke, selanjutnya operator assignment. Jadi assignment itu penugasan ya, operator penugasan. Misalnya antara lain adalah operator sama dengan, misalnya X sama dengan 5 ya. Seperti itu ya. Kemudian operator apa namanya ya? Penambahan. Operator penambahan, tetapi penambahan yang terus-menerus ya terhadap dirinya. Jadi misalnya ini X plus sama dengan 3, ini sama dengan X sama dengan X plus 3, jadi penambahan terhadap dirinya. Jadi misalnya X sama dengan 2 plus 3, 5 ya. Nanti 5-nya masuk di sini, 5 plus 3 terusnya. 5 plus 3, 8, 8 masuk sini, 8 plus 3 gitu. Contoh kita lihat ya programnya ini. Nah ini. Bila X sama dengan 5, maka X plus sama dengan 3 adalah print X, maka X sama dengan 8. Jadi X di sini dinyatakan 5, tapi hasilnya print X 8. Nah, karena di sini udah ada penambahan terhadap dirinya. X sama dengan X plus 3 yaitu. Demikian juga perkalian ya, perkalian terhadap dirinya, pengurangan terhadap dirinya, kemudian pembagian pun demikian, modulus pun demikian, ya, X modulus 3. Jadi kalau seperti ini berarti X-nya di depan ya. X mau bagi 3, X modulus 3, X bagi 3, X modulus 3, kemudian X apa ini tadi? Floor division 3 ya. Ini X per pangkatan, di X pangkat 3 begini. Lalu kalau ini apa nih? Ini penggabungan ya, X dan sama dengan 3 pangkat. Jadi kalau digini kan hasilnya misalnya X sama dengan 5, maka X itu dibuat dan sama dengan 3 menjadi 1. Kayak gitu ya. Jadi hasilnya kalau
seperti ini. Operator apa nih? Operator logika ini ya. Operator, jadi kalau dan itu N, operator N. Jadi XN3 itu hasilnya 1. Jadi jawabannya itu biasanya kalau enggak 1, 0 ya jawabannya. Ini X dan 3 sama dengan, berarti X sama dengan X plus 3. X dan 3 ya, berarti X dan 3 itu 1 ya. Kalau misalnya ini kita ganti 0. Misalnya ini 0. 0 dan 3 biasanya 0. Hasilnya coba lihat. Jadi 0. Jadi false and true hasilnya itu antara 2 ya. False and true ini N, operator N. Mungkin yang pernah belajar logika algoritma sudah diberi, atau mungkin belum ya, saya kurang tahu, tapi biasanya udah. Jadi operator N, operator OR, lah ini OR. Jadi kalau gini, ini bisa 0, bisa 1 ya, tergantung nilai X-nya. Kalau X-nya 0, bisa saja 1 kalau gini. Ya. Kalau ini coba kita X-nya 0, kita buat 0, ini 7 ya. Oke. Masih banyak beberapa operator lagi, ini bisa dicoba saja. Cuma pendefinisiannya memang perlu buka buku matematika ya. Oke, kita lanjutkan. Operator perbandingan ya. Misalnya seperti ini. Ini equal sama X sama dengan Y. Kalau ini tidak sama, not equal. Kalau ini lebih dari, kurang dari, gitu ya. Oke. Ini kalau dicoba boleh misalnya ini ya. Not equal. X sama dengan 5, Y sama dengan 3. Print X tidak sama dengan Y. True jawabannya. Gitu. Nah, X itu 5, Y sama dengan 3. Jadi kan memang tidak sama. Ya. Sehingga true jawabannya. Lalu ada operator logic. Logical itu menggunakan and or not. Ini menghasilkan true bila kedua statement adalah true. Jadi di sini true dan di sini true, maka dia akan true. Print X lebih dari 3 dan X kurang dari 10. Jawabannya true. Karena betul, X kan lebih dari 3 dan X kurang dari 10. Kalau X kurang dari 5 itu kan lebih dari 3 dan kurang dari 10, sehingga jawabannya true. Ya, lalu operator identitas, operator identitas is, jadi X is Y. X is not Y. Jadi dinyatakan sebagai identitas. Jadi X sama dengan apple banana misalnya. Y sama dengan apple banana. Z sama dengan X. Print X is Z. Di sini true, false. Jadi print yang pertama X is Z. X is Z itu true ya, karena benar. Di sini dinyatakan Y, Z sama dengan X, berarti X sama dengan Z. Lalu di sini print X is Y. Ya. X is Y, tidak ada pernyataan sini X is Y. Ya, walaupun isinya sama, jadinya false. Lalu yang terakhir, print X sama X equal Y ya. Itu equal. Kenapa? Karena sama seimbang ya. Isinya sama-sama apple, banana, sehingga sini true. Jadi artinya to demonstrate the difference between is and this comparison return true because X is equal to Y. Jadi X ini isinya ini sama apple banana, Y pun apple banana, sehingga true. Contohnya ya. Oke. Kemudian bitwise operator untuk membandingkan nilai angka ya. Bitwise operator digunakan untuk membandingkan binary atau angka. Misalnya ini n, ya.
And ini di sini deskripsinya set each bit to 1 if both bits are 1. Jadi n itu akan menentukan nilai 1 ya, menghasilkan nilai 1 maksudnya set each bit to 1 menghasilkan nilai 1 kalau keduanya adalah 1 karena n itu true, n true itu hasilnya true ya, 1 nilainya itu dianggap true, 1 itu adalah true sehingga kalau 1 dan 1 hasilnya mesti 1. Kalau OR itu bisa 1 bisa 0, tapi di sini set each bit to 1 if one of this bit is 1. Jadi ini sudut pandangnya pada nilai satunya, nilai true. Jadi set each bit to 1 if one of these bits is 1. Jadi kalau OR itu bisa dua keputusan, bisa true, false. Ya, kalau nilainya 1 dan 0 dia bisa 1, nggak masalah. Makanya itu 1, dia bisa tetap nilainya bisa true tetap. Ya. Walaupun salah satu 0. Tapi kalau n dan ini salah satu aja 0 maka nilainya akan false. Ya. Kemudian XOR. Set each bit to 1 if ini kebalikannya dari OR, XOR. Set each bit to 1 if only one of two bits is 1. Jadi kalau dua-duanya 1 malah dia jadi false ya. Jadi yang maunya 1 saja. Ini bukan kebalikannya, tapi ini XOR punya definisi sendiri harus salah satu saja berangka 1 atau bernilai true. Dan seterusnya bisa dibaca. Ya. Jadi kalau kurang jelas bisa dibuka buku matematikanya. Matematika diskrit udah dapat belum ya? Nah itu bisa dibuka, pastinya ada sih. Nah ini kita bisa nyoba tes ya. Misalnya kita isi apa di sini? Apakah multiply 10 dengan 5 and print dari multiply dari seluruh ya, berarti perkalian. Di sini perkalian. Misalnya apa ya perkalian ini ya? Bintang ya. Nah itu ya. Apa hasilnya? Submit answer. Correct. Nah, kalau kali itu bukan sil X tapi bintang ya. Kalau dalam pemrograman bintang. Oke, lanjut. Operator selesai, kita masuk list. Python list. Apa itu Python list? List itu adalah daftar. Cara membuat list itu seperti ini. Jadi ini namanya, nama listnya my list sama dengan kurung buka, kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Nah di antara keduanya kalau dia string kasih tanda kutip, kalau dia bukan string angka ya tidak perlu tanda kutip. Misalnya apple, banana, cherry itu adalah karakter atau string sehingga dikasih tanda kutip. Oke, kalau mau diindonesiakan kita lihat. Nah, list itu bisa disebut dengan daftar, digunakan untuk menyimpan banyak item dalam satu variabel. Ya. Daftar adalah satu dari 4 tipe data bawaan dengan Python yang digunakan untuk menyimpan kumpulan data. 3 lainnya selain dari list ada namanya tuple, nanti kita bahas, set, dictionary. Semuanya dengan kualitas dan penggunaan yang berbeda. Oke, ini saya kembali membahas Indonesia lebih nyaman menggunakannya. Sekarang contoh di sini kita membuat daftar. Ya. Ini nama daftarnya itu this list. Isinya adalah apple, banana, dan cherry. Maka kalau di print hasilnya seperti ini. Nah, ya. Oke. Lalu list item bisa diorder atau di apa namanya? Diurut ya, diorder itu diurut. Kemudian dirubah checkable dan allow duplicate values. Bisa diduplikat. Jadi sifatnya list itu ya, list atau daftar item itu bisa diorder atau diurut, checkable bisa diubah dan bisa diduplikat. Kemudian list item juga bisa diindeks ya. Nah, the first item has index 0. Ini otomatis. Jadi list item itu otomatis ada indeksnya. Jadi di dalam daftar itu objek pertama itu diberi indeks 0 ya. Objek kedua diberi nilai 1. Jadi bukan dari awal 1 tapi 0 dulu, baru 1 dan seterusnya. Jadi seperti ini. Ini apple itu punya indeks 0 ya, banana punya indeks 1 dan seterusnya. Oke. Sekarang pengurutan order ya. Kita bisa sampaikan bahwa
kita bisa tahu bahwa list itu di order atau diurut, itu artinya bahwa itemnya itu didefinisikan berdasarkan order. Misalnya order berdasarkan huruf besar ke kecil, ya, berdasarkan alfabet ya, dari huruf A sampai Z itu bisa, atau dibalik ya, dari Z sampai A, atau kalau angka dari paling besar ke kecil atau dibalik dari kecil ke besar, itu diurut ya. Changeable ya adalah kemampuan daftar atau list yang dapat diubah-ubah. Artinya di sini kita dapat mengubah, menambah, membuang nilainya dari list itu ya. Kemudian duplikat berarti mengcopy. Kita bisa mengcopy isi dari list. Contohnya di sini apple, banana, cherry, apple, cherry ya. Lalu length. List length ini adalah panjang dari list. Misalnya di sini ada 3, berarti panjangnya 3. 1, 2, 3 berdasarkan jumlah record. Tipe data berdasarkan ini tadi sudah saya sampaikan, kalau dia tipe datanya string ya 3 tanda petik, kalau nggak string tidak perlu tanda petik. Lalu ini true, false, false ini adalah tipe data boolean, tidak perlu tanda petik. Dicoba boleh ya, ini hasilnya. Print list 1, print list 2, oke ya, udah ya, masih mudah. Contoh di sini ada list dengan string, integer, dan boolean values dengan nilai string, integer, dan boolean. Mana yang string ini ya, garis tanda petik ini adalah integer, ini boolean, ini string ya. Di sana sih tak tipe datanya enggak. Oh, enggak, print list saja. Oke, baik, kita lanjut. Type. Dari Python perspektif list are defined as object. Jadi sekali lagi list ini tipe datanya adalah objek ya, dengan nama tipe datanya list ya. Jadi list tipe datanya list. Jadi ada kelas list di sini ya. Jadi dia itu objek dan bertipe data list. Nih ya, bisa kita print type my list, hasilnya ada list. Oke. Berikutnya adalah tentang konstruktor. Biasanya juga di sini menggunakan list ya. Pada saat konstruktor membuat new list ya. Jadi list buka kurung tutup kurung itu adalah konstruktor ya, bentuk dari konstruktor. Jadi pada saat kita menggunakan list buka tutup kurung konstruktor, maka akan terbuatlah list itu ya. Jadi kita bisa tidak menggunakan kurung kurawal, tapi tulis list buka kurung tutup kurung, maka dia jadi. Jadi misalnya di sini nama listnya, lalu kita buat konstruktor list karena dia tuh kelas tadi ya, sudah bisa kita langsung panggil metodenya list buka kurung tutup kurung apple, banana, cherry. Dia ditutupi oleh ya, karena list buka kurung tutup kurungnya adalah buka kurung tutup kurungnya adalah bawaan dari metode list ya. Maka untuk sebagai penanda dia itu satu bagian, maka dikasih tutup kurung berikutnya ya. Jadi tutup kurungnya ada double. List buka kurung isinya tutup kurung tutup kurung. Contohnya semacam ini. Ya. Setelah list kita masuk Python collection ya. Array. Jadi ada 4 tipe data collection dalam Python. Jadi collection itu ada sendiri, list ada sendiri ya. Jadi
termasuk collection ini 4 koleksi tipe data collection adalah pertama list, data collection yang mana diurut dan dapat diubah isinya. Kemudian tuple adalah collection juga yang mana bisa diurut juga dan tidak dapat dirubah isinya. Sedang set adalah tidak terurut ya, isinya tidak terurut dan tidak terindeks. Tidak ada duplikat number, jadi nggak bisa duplikat. Kalau set itu kalau diartikan bisa himpunan. Gitu. Lalu dictionary adalah collection yang terurut dan dapat dirubah, tapi tidak bisa diduplikat. Yang masing-masing punya kekhasan. Kemudian untuk mengaksesnya seperti ini ya, misalnya this list, apple, banana, cherry, this list 1. Berarti kita mengambil nilai yang pertama. Yang pertama adalah banana, yang apple itu 0. Jadi banana yang keluar. Print this list. Oke. Berikutnya adalah negatif indexing. Nanti kita bisa mengindeks negatif ya. Kalau kita indeks negatif, refer to the last item. Yang satu refer to the last item berarti yang satu itu cherry, yang dua refer to the second last item. Banana. Oke, kalau kita cek ini berarti harusnya cherry yang keluar. Ya, ini cherry ya. Ternyata ada indeks mundurnya, ada negatif ya. Lalu rank indeksnya bagaimana gitu ya? Rank index, oke. Kita bisa menentukan juga rank dari indeksnya. Nah, semacam ini misalnya. Dengan cara apa? Menentukan atau specifying di mana memulainya, where to start, dan di mana kita mengakhiri rank tersebut. Jadi misalnya, contoh di sini, print this list, ya dia ada list yang isinya apple, banana, cherry, orange, kiwi, melon, mango. Lalu kalau print this list terus kasih 2.5 berarti memulainya di yang di print itu mulai dari 2 ya rank sampai yang kelima. Yang 2 itu berarti dari cherry sampai yang kelima. Yang kelima 0 1 2 3 4 5 melon ya. Melon yang 5. Jadi dari cherry sampai melon akan tercetak. Ya. Nah, oke, sampai ke 5 melon tapi melonnya nggak kecetak nih ya. And not that item in position 5 is not include. Jadi walaupun memang ngitungnya sampai melon tapi yang dicetak hanya sampai kiwi. Cherry, orange, kiwi. Oke ya. Jadi memang ciri khasnya gitu ya. Tadi saya bilang sampai melon tapi kecetaknya sampai kiwi. Cherry, orange, kiwi. Oke. Semacam itu. Nah, kalau ini gimana? Ada yang tahu nggak? Print this, please buka kurung, titik 2, 4. Remember that the first item has index 0. By leaving out the start value, kalau tidak mengisi start value, the rank will start at the first item. Jadi dia dari 0. Dianggap ini dari 0. Berarti dianggap ini seperti 0.24. Maka dia akan kecetak dari apple sampai yang keempat kurangnya. Jadi di bawah 4. 0, 1, 2, 3, 4. Sampai kiwi ya, tapi kiwinya nggak ikut kecetak. Yang kecetak sampai orange. Kita lihat. Ya ini ya. Sampai yang ketiga. Cetaknya walaupun indeksnya sampai keempat, tapi yang dicetak sampai 3. Ini harus diperhatikan yang diingat-ingat. Nah, kalau dibalik ini gimana ya? By leaving on the end value, the rank will go on to the end of the list. Jadi seperti ini berarti sampai end list.
Andis mango, tapi mango nggak kecetak. Berarti sampai melon ya. Dari 2 berarti dari cherry sampai melon. Oh, sampai mango ya, sorry. Berarti sampai mango dicetak. Oke. Berarti ini go on to the end of the list. Ini tadi 0 juga kecetak ya apple ya. Oke, berarti ini kalau diginiin berarti ikut kecetak belakang. Ya, ini adik-adik. Oke. Untuk rank negatif indeks gimana nih? Bingungin ya. Ini ada seperti ini contoh misalnya. Ya, this example ya. Oke, rank negative index kita baca dulu. Specific negative index if you want to start the search. Jadi kita akan masuk ke indeks negatif bila Anda ingin memulai search atau pencarian dari akhir dari list ya. Dari sini gitu kan. Misalnya example return to the item from orange minus 4 2 but not include mango 1. Jadi mango nggak masuk ya. Seperti ini min 4 2 min 1. Berarti mulai dari min 4 tapi min 1 nggak masuk ya. Min 1 min 2 min 3 min 4 sampai orange tapi ini nggak masuk, berarti yang mencetak orange kiwi melon. Coba kita lihat orange kiwi melon, betul ya. Oke, kemudian check if item exists ya. Untuk menentukan atau menspesifikasi item yang kita presentasikan dalam list ya, in keyword. Contohnya sini, cek bila apple is present in the list. Ini nanti sangat berguna pada saat kita misalnya membuat apa membuat kalau kita masuk di dalam website ya menggunakan akun ya, berarti sesi kita akan masuk di sesi saat itu. Nah, ini sangat berguna untuk mengecek apakah kita masih di sesi yang sama atau tidak. Jadi kita kalau ngecek contoh di sini, check if apple is present in the list. Listnya apple, banana, cherry. If apple in the list, maka print yes apple in the fruit list. If apple in the list, print yes apple is in the fruit list. Gitu. Jadi menggunakan in. Ya. Ini adalah untuk mengecek keberadaan. Try. Yes apple in. Oke ya, saya. Baik adik-adik, untuk yang video pertama atau tutorial pertama Bapak rasa cukup. Saya akhiri untuk video pertama ini, nanti kita sambung pada video kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.